Oke, halo. Kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litani Amerta. Dan aku mau cerita tentang pada saat podcast ini dibuat. Ini tuh aku lagi ronda. Jadi di daerah ini lagi kayak musim-musim maling gitu. Ada jadwal buat ronda dan ini giliranku. Tapi kadang gini kan, sebenarnya tentang masalah produktivitas. Tadinya aku sebelum berangkat mau ronda ini mikir kayak apakah aku nanti ketika gerak ronda produktif ataupun ya pengennya kayak gitu, pengennya kayak aku produktif ketika ngeronda, karena banyak spend waktu yang bisa aku gunain untuk rekaman, untuk buat podcast segala macem gitu. Ternyata ini udah berapa kali ya, udah termasuk 3 kali sama ini. Dan aku juga baru ini buat podcast tentang ronda-ronda inilah, karena tadinya bingung kan mau bawain topik obrolan apa gitu, nggak ada yang spesifik. Kayak sebelum-sebelumnya tentang kebahagiaan, tentang kecemasan, tentang proses. Terus aku rasa belum menemukan fase yang pas aja gitu untuk ngobrolin tentang hal itu. Belum nemu fase ataupun kecocokan lagi tentang peristiwa-peristiwa apalagi yang aku bicarakan dan aku kaitkan dengan proses kebahagiaan dan apapun itu. Sampai pada detik ini aku mikir kayak ya udahlah, buat podcast aja ataupun buat obrolan aja tentang cerita ronda ini gitu. Masalah disukai banyak orang atau enggak kayaknya ya udahlah ya gitu, yang penting coba aja, buat aja dulu gitu. Dan ini aku ngebiasain juga ke depannya supaya kalau untuk menentukan topik itu kayak ya random aja gitu. Kadang spesifik tentang self improvement, kadang tentang ceritaku ronda, kadang ya apapun itu gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, aku jadi keinget kemarin aku punya rencana kan untuk ke gunung sama temanku berdua, tapi belum dibunyikan jadi atau enggaknya, karena temanku lagi sibuk ngejar S2 ya, kayaknya lagi proses-prosesnya itulah gitu. Terus aku pikir bakalan sesat sebelumnya, soalnya dia tuh tipe orang yang kayak kalau diajak langsung ayolah gitu. Dan ini sibuk kan, jadi yaudah kok tunggulah gitu. Oke. Terus kayaknya kalau ini jadi gokil sih. Aku belum pernah naik gunung orang dua masalahnya. Waktu pertama kali naik itu bertiga, jadi pengen nyobain aja kan berdua di gunung yang aku belum pernah juga gitu. Ya sebelumnya juga waktu bertiga itu belum pernah kan. Seru, lebih ke menikmati. Tapi aku selalu bilang ke teman-temanku kalau misalnya mau pergi ke suatu tempat ya kayak liburan ke gunung ataupun ke pantai ataupun kemana gitu, kayaknya lebih enak
nggak terlalu banyak orang, karena kayak kita bisa menikmati kemanapun kita istirahat, kita bisa menikmati ataupun menentukan arah kemanapun yang kita mau tanpa harus kompromi dengan banyak kepala untuk menentukan destinasi mana lagi yang mau kita tuju. Jadi dari doktrin-doktrin itu aku ngerasakan kenyamanan untuk traveling, hanya traveling. Ya pokoknya itu tidak dengan orang banyak gitu. Pokoknya berempat ataupun bertiga gitu, berdua, kayak seru aja gitu kan. Ya walaupun kadang ada orang-orang yang nggak bisa, maksudnya kayak nggak enak lah gitu. Enaknya tuh rame-rame, ataupun ada yang bilang kayak sama keluarga segala macamnya gitu. Ya bebas ya. Tapi kalau dari aku sendiri kan seperti itu gitu. Kayak ya enakan sunyi lah, berdua ataupun bertiga gitu. Karena banyak hal yang bisa kita eksplor di diri kita, dan kita juga mengetahui benar-benar karakter si partner yang kita ajak. Dan apalagi kalau misalnya berangkatnya sama temen yang udah satu visi gitu kan, satu misi dan satu frekuensi. Jadi kayak hal apapun yang kita lakukan itu tuh bahasanya easy going gitu. Seru. Tapi belum tahu kapan ya kami perginya. Masih nunggu dia, teman gue nih yang sibuk itu. Oh ya, balik lagi di ngobrolin tentang ronda. Yang aku suka dari hal ini tuh selain sunyi, kadang obrolan malam yang seru. Kadang kayak seru aja gitu, ada hal-hal yang out of the box yang sebelumnya aku juga nggak pernah berpikir seperti itu. Dan ya, tapi kenapa aku membuat podcast ini di saat ronda malam, padahal katamu tadi ngobrol di tengah-tengah malam gini tuh enak. Ya gimana enggak, orangnya juga udah pada tidur. Kayak ya udah malas-malasan main handphone, terus ada yang tidur segala macam. Jadi ya aku pun yang masih on juga, ya udahlah, kayaknya buat podcast sih seru kali ya gitu, untuk nambah-nambah bahan juga. Sebenarnya aku juga udah list kan, tentang topik-topik apa yang akan aku jadikan. Tapi kadang stuck aja, saya kayak kehabisan kosakata, kehabisan bahan baku. Ya apalagi ya yang mau dibilang gitu. Padahal ya pada saat aku nulis tuh kayak, iya nanti itu di sini nih ngobrolin ini nih, terus di sini nih ngobrolin ini. Oh ya, aku punya suatu ide nih, gimana kalau bahas tentang ini gitu kan. Banyak. Nah jadi pada saat ingin rekaman, baca topiknya kayak, ini udah dibaca nih kan, judulnya. Habis itu lupa gitu, bahas. Ya maksudnya ini, tapi apalagi ya gitu. Jadi kayak mencari sampai pada akhirnya itu semua hilang, dan ya jadi malas. Terus jadinya nggak rekaman gitu ya, sampai pada akhirnya kayak gini, ngobrolin tentang kegiatan ronda pada malam hari ini. Jadi ya, tapi gini sih, yang aku dapatkan adalah dari aku ngobrol monolog seperti ini, awal-awal aku kayak kesulitan ngobrolin
apa dan gimananya, bahkan ada materinya sekalipun gitu kan, kayak ada hal-hal yang kaku gitu. Tapi lama-lama kayak udah ngalir aja, walaupun nggak seluas yang kalian bayangkan gitu, tapi oke lah gitu. Dan aku sebelum itu sempet heran kan, kenapa orang ini bisa ngobrol sampai setengah jam, 1 jam ngobrol monolog doang gitu. Cuman setelah aku cari tahu, aku coba-coba dengerin, hal yang membuat dia seperti itu adalah dengan biasa. Ya dia membiasakan obrolan ini, terus latihan. Kalau dari Pak Gita Wirjawan itu dia bilang, cara kita supaya bisa untuk public speaking adalah dengan ngobrol di depan cermin, bebas apapun topiknya, di depan cermin, tanpa teks, tanpa apapun, apa aja diobrolin gitu, apa yang nampak, apa yang terlihat itu diobrolin di depan cermin, dan kita seakan-akan berdiri di hadapan banyak audiens. Dan itu adalah metode latihan bagi si Pak Gita ini, dia bilang. Terus dari ceritanya juga, dia dulu orang yang bukan seorang public speaker seperti yang kita kenal sekarang. Dia juga pernah merasakan tentang kesulitan bicara di depan orang, dan sampai akhirnya dia melatih itu. Ya seperti yang kita lihat sekarang kan, kayak luas aja gitu bicaranya, terus tenang, terus kayak apalagi monolognya gitu bagus gitu kan, berisi. Dan dia berawal dari situ, berawal dari obrolin aja apapun yang terlihat di sekitar, apapun itu kata dia. Karena dari situ otak kita bisa berpikir secara instan tentang suatu topik permasalahan, dan perasaan-perasaan grogi itu mulai terkikis karena informasi-informasi yang kita dapat di kepala tinggal nunggu dikeluarkan aja gitu. Nah gitu sih dari beliau. Ya mungkin tidak ubahnya seperti apa yang aku lakukan saat ini, ngobrolin tentang topik apa adanya, apa yang terlintas di kepala itu yang aku obrolin. Ya aku cukup mengiyakan dari aku buat podcast pertama sampai di episode ini juga seperti itu. Dan ya seru sih. Ada satu manfaat yang aku dapatkan dari ngobrol sendiri, yaitu perasaan tenang, perasaan ada hal-hal yang terlepas yang selama ini mengikatku dan membuat aku gelisah. Itu kayak plong aja gitu. Walaupun perasaan yang bikin kita gelisah ini dengan apa yang kita bicarakan itu berbeda. Contohnya kita gelisah tentang apa ya? Ya anggaplah doi, anggaplah gebetan gitu, ataupun pacar. Kita gelisah tentang chatnya nggak dibalas sama pacar, semisal, dan membuat hati kita resah. Semua yang kita lihat kayak salah, dan kita juga nggak mood, nggak tahu mau kemana gitu kan. Sampai pada akhirnya aku melakukan ngobrol monolog dengan topik yang berbeda. Terus ngobrol nih kan dengan topik yang berbeda, lancar lah gitu, ngalir gitu aja, ngalir sampai kira-kira udah habis yang ku keluarkan semua di dalam hati ini dengan topik yang berbeda itu. Terus kayak kok aku nggak ngerasakan tentang kegelisahan ya, kok aku nggak ngerasa tentang galau-galau kayak sebelumnya gitu. Jadi kayak enjoy aja. Dan setelah aku cari tahu, rupanya ini salah satu terapi kita untuk membuat kondisi di dalam perasaan dan pikiran kita menjadi tenang. Ya mungkin ada istilah journaling, salah satu fungsinya untuk itu, untuk supaya perasaan yang selama ini bikin kita resah, pikiran yang selama ini membuat kita overthink, dengan kita menulis apa yang kita pikirkan tentang itu, dan setelah tulisan itu selesai, kita akan mendapatkan kelegaan. Nah, bagiku di obrolan monolog ini gitu juga. Nggak mesti tentang perasaan yang ada di dalam diri kita obrolin,
tapi ya ngobrol aja apapun itu gitu. Ya oke lah, nggak mesti monolog gitu kan, bertemu sama orang aja ngobrol tentang mancing kayak ataupun tentang hal-hal yang berbeda gitu, itu lebih seru ya, walaupun dengan tanda kutip orang-orang yang satu frekuensi kalau emang mau ngobrol gitu ya kayak rasanya capek aja kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang nggak cocok mau ngobrolin mancing segala macamnya gitu ya. Tapi itu membuat aku sedikit lebih baik. Ya gila sih, kadang menjadi dewasa kita bisa sepeka ini terhadap hal-hal di sekitar yang dulunya kita waktu kecil mikir kayak nggak peduli tentang hal ini gitu. Kayaknya kita waktu kecil mikir aku tidak akan mengalami hal itu, ternyata pas sudah besar kayak ya kita jadi peka terhadap orang, kita jadi tahu hal apa yang harus kita lakukan, hal apa yang harus kita stop, hal apa yang harus kita batasi gitu. Ya oke, mungkin itu aja sih di podcast Monolog Litani Amerta. Dan terima kasih udah ngedengerin bacotan ini. See you. Bam.